Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsam S, NIM 22OSP692. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait PLC, di mana video ini saya buat sebagai tugas MIT PLC yang diampu oleh Pak Taufik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian PLC menurut NEMA. NEMA atau National Electrical Manufacturers Association mendefinisikan PLC sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika untuk pengendalian berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital atau analog. Kemudian selanjutnya yaitu komponen-komponen utama pada PLC. Bagian-bagian utama PLC yang pertama prosesor untuk menjalankan program pada PLC. Yang kedua, modul I/O berfungsi untuk menerima sinyal dan mengaktifkan berbagai macam piranti. Yang ketiga, memori. Yang keempat, power supply. Yang ketiga, yaitu terkait sejarah PLC. Jadi, sejarah PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Dengan alasan pertama, untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Modicon 084 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produk komersil. Kemudian berikutnya yaitu pembagian jenis-jenis PLC. Yang pertama, PLC kompak. Pada jenis PLC ini, seluruh komponen menjadi satu dan berukuran kecil serta memiliki I/O yang sedikit. Yang kedua, PLC modular. Pada PLC ini, komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul dan memungkinkan untuk ekspansi jumlah I/O. Kemudian, yang berikutnya yaitu kelebihan PLC. Jika dibandingkan dengan mikrokontroler dan relay, jadi kelebihan yang pertama yaitu mempunyai scan times yang lebih cepat karena menggunakan teknologi mikroprosesor yang lebih maju. Yang kedua, kemampuan I/O menjadi lebih hemat, ruang, biaya, dan lebih rendah. Ketiga, PLC paling cocok untuk mengotomatisasi sejumlah besar tugas otomasi. Selanjutnya, spesifikasi PLC Omron CP1L20DRA. PLC ini menggunakan suplai tegangan AC dengan pin input digital ada 12 dan output digitalnya ada 8. Kemudian tipe outputnya itu relay dan menggunakan komunikasi USB. Kemudian PLC Omron CP1L14DRD, di mana PLC menggunakan suplai tegangan DC dengan pin digital input adalah 8 dan pin digital outputnya ada 6. Kemudian tipe outputnya relay dengan kapasitas range 5000 dan komunikasinya menggunakan USB. Kemudian PLC Omron yang ketiga yaitu CP1E10DRD, di mana PLC ini menggunakan suplai DC dengan pin digital input ada 6 dan digital outputnya ada 4. Kemudian tipe outputnya relay dengan program 2000 step dan 2000 range dan komunikasi menggunakan USB. Kemudian yang selanjutnya PLC Mitsubishi dengan model 10MRES, 10MTDSS, dan 10MRDS.
Jadi ketika PLC-nya model MR, berarti outputnya relay. Dan jika MT, berarti outputnya transistor. Kemudian selanjutnya fitur yaitu jika saat model menggunakan ES, maka fiturnya itu AC, Power Supply Word, Specification, dan Relay Output. Kemudian jika DSS dan DS, maka Power Supply-nya DS, Word Specification DS, Source Transistor Output. Selanjutnya, PLC Siemens dengan CPU 1211C. PLC ini memiliki 6 pin digital input dan 4 pin digital output, serta 2 pin analog input. Kemudian, jenis CPU 1214C. PLC ini memiliki 14 pin input digital dan 10 pin output digital, serta 2 pin input analog. Selanjutnya, CPU 1215C, di mana PLC ini memiliki 14 pin input digital dan 10 pin output digital, dan masing-masing 2 pin analog untuk input maupun output. Selanjutnya yaitu mengontrol motor induksi 3 fasa menggunakan PLC Omron CP1L20DRA. Nah, adapun hubungan antara input dan modul input, kemudian terminal output dan output, serta layer diagram yaitu apabila PB start ditekan, maka pin input 01 akan aktif dan mengakibatkan kontaknya berubah, di mana pada ladder diagram yang awalnya no akan menjadi close dan mengaktifkan coil run. Setelah coil run aktif, maka kontak-kontaknya akan berubah, di mana ada yang sebagai latching dan sebagai MCR. Nah, setelah itu, maka kontaktor forward akan langsung aktif dan motor akan berputar secara forward secara 5 detik. Setelah 5 detik, maka aliran arus yang ke kontaktor forward akan diputus oleh kontak timer 1, kemudian timer 2 aktif. Setelah timer 2 aktif, maka akan energize dan akan mengaktifkan kontaktor reverse, kemudian motor berputar secara reverse selama 5 detik. Setelah itu, timer 3 energize, kemudian siklusnya berulang hingga tombol stop ditekan. Terakhir yaitu forward reverse, otomatis menggunakan satu timer. Jadi di sini untuk merubah arah putaran motor sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita menggunakan kompar, di mana coil kontaktor forward ini akan aktif dari rentang waktu 160 milisecond sehingga 110 second dan akan berhenti mulai dari 109 second hingga 80 milisecond. Setelah itu, coil kontaktor reverse akan aktif dari rentang waktu 80 milisecond hingga 30 milisecond, kemudian berhenti. Dan setelah timer 1 selesai menghitung hingga 0, maka timer 1 akan mereset kembali hingga tombol stop ditekan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.